kasih sudah berkenan hadir di ruangan ini. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai CGP 9 akan melaksanakan observasi di dalam supervisi kelas. Adapun tujuan dari observasi ini nanti untuk mengetahui bagaimana persiapan Misworo dalam melaksanakan pembelajaran dari awal melaksanakan pembelajaran di kelas sampai nanti kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran besok yang akan kita pakai sampel itu kelas berapa ya? Besok yang akan kita gunakan itu kelas 7F, Pak. Oh, kelas 7F. Kemudian jamnya? Jamnya jam ke 67. Jam 67. Hari apa, Bis? Hari Rabu. Hari Rabu. Baik. Jadi untuk kegiatan supervisi pembelajaran berarti hari Rabu jam 67, kelasnya kelas 7F. Baik, besok kita akan ketemu di kelas tersebut. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Miss Woro. Nanti Miss Woro bisa memberikan umpan balik dari pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai pada kegiatan tersebut apa ya? Untuk pembelajaran besok, tujuan pembelajaran dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang satu adalah nanti peserta didik dapat mengidentifikasi tentang ingredient atau bahan-bahan yang digunakan dalam makanan. Yang kedua adalah peserta didik juga dapat mengidentifikasi tentang tools, utensil atau barang-barang yang digunakan untuk memasak makanan tersebut. Oh, iya. Mungkin kalau di bahasa Indonesia itu bisa dianggap teks prosedur ya mungkin. Betul, sama. Ini sama ya? Sama. Teks prosedur, cuman karena dulu itu di kelas 9 dan sekarang bahasa Inggris itu teks prosedur itu di kelas 7, makanya nanti lebih simple. Oh, lebih simple. Jadi vocabulary atau kosakata yang digunakan itu akan lebih sederhana. Lebih sederhana. Karena baru kelas 7 dan bahasa Inggris itu mendapatkan baru di kelas 7 ya? Iya, betul. Ya, kemudian yang kedua pertanyaan dari saya, nanti area pengembangan apa yang hendak dicapai di kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, nanti peserta didik itu nanti akan mengembangkan kemampuan intelektual mereka dalam menyampaikan pendapat atau mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Mereka bisa menyampaikan materi yang mereka pelajari dengan mudah, lengkap, dan rinci. Oh, gitu. Yang kedua, nanti anak-anak itu karena besok itu pembelajaran saya itu nanti ke kelompok tim, jadi anak-anak nanti kan mengembangkan sifat bekerjasama, saling jujur, diskusi dan memiliki keberagaman dalam kemampuan menghadapi siswa dalam keberagaman. Jadi nanti anak-anak itu bisa mengelola emosi mereka, bisa membantu teman mereka yang membutuhkan bantuan karena besok itu berkelompok. Jadi pengembangan sosial emosionalnya di kegiatan tersebut muncul ya? Betul. Kemudian yang terakhir Miss Woro, untuk yang strategi yang sudah dipersiapkan dari Miss Woro untuk melaksanakan KBM besok? Oke. Nomor satu, pertama pasti saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran atau modul ajar. Yang kedua, nanti saya juga akan sudah membuat presentasi tentang contoh-contoh yang akan saya gunakan untuk besok, pembelajaran besok. Jadi saya sudah membuat contoh supaya nanti ketika mengerjakan anak-anak bisa melihat contoh yang saya buat. Yang ketiga, nanti saya juga menyiapkan karena berkelompok, saya menyiapkan kebutuhan siswa dalam berkelompok, misalkan kertas kosong, lem, dan sebagainya macam. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah mempersiapkan 3 hal tersebut, karena RPP, kemudian contoh untuk siswa, dan ketiga adalah mempersiapkan alat-alat untuk diskusi besok. Adakah yang harus dipersiapkan dari siswa di kegiatan itu? Betul, karena tadi saya menyampaikan besok pagi itu berkelompok, saya sudah menyampaikan ke anak-anak untuk membawa
bungkus kosong makanan Hah? yang berisikan tentang komposisi, cara memasak atau cara membuat. Karena ini sesuai dengan tema kami adalah prosedur cara membuat makanan. Berarti kontekstual sekali ya. Betul. Jadi anak-anak langsung menghadapi, kemudian nanti disuruh menceritakan mungkin gambarannya. Iya, betul Pak Pala. Jadi berkontekstual dan kata-kata yang sederhana yang sering mereka temui dalam bungkus makanan. Oh, baik Bisworo. Untuk kegiatan observasi pra pembelajaran saya kira sudah cukup. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Harapan kami besok kita bisa masuk di kelas tersebut sesuai dengan rencana yang sudah kita persiapkan. Terima kasih ya Misoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Are you good? Okay. Before we start the lesson, let's pray together. Okay. Who will lead the prayer? Siapa yang mau mimpin doa? Ketua kelasnya siapa? Anggerio, Mas Angges. Silahkan mimpin doanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Yuk. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa aja? Orevan sakit apa? Kurang tahu, nggak ada izinnya. Berarti apa? Ya, yang lainnya masuk semua. Ganjil 1 berarti. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang apa minggu kemarin? Ada yang ingat? Angkat tangan. Belajar tentang apa? Makanan. Makanan bahasa Inggrisnya apa? Food. Betul. Kita kemarin belajar tentang food. What is your favorite food? Apa makanan favoritmu? Oke, kemarin kalian sudah mendeskripsikan makanan favorit kalian. Hari ini kita akan belajar, karena ini pertemuan ketiga, kita akan belajar identify tools and ingredient in recipe. Kita akan mengidentifikasi bahan-bahan makanan dan peralatan makanan dalam suatu resep. Oke, kemarin Miss Waro sudah minta kalian membawa bungkus makanan. Sudah membawa semuanya? Sudah, oke. Kalau sudah semua, tolong dipersiapkan bahannya sambil memperhatikan ke depan. Oke, sebentar ya. Nah, perhatikan, kelihatan nggak dari belakang? Siti kelihatan ya? Oke, ini contoh Miss Waro kemarin meminta kalian membawa bungkus makanan. Semua sudah membawa bungkus makanan, sudah seperti ini ya. Nah, kalau kalian melihat di bungkus makanan itu, coba diperhatikan, ada yang namanya komposisi atau bahan makanan. Coba dilihat punya kalian, ada tidak? Ada, sama. Di punya Miss Waro juga ada. Komposisinya apa? Ada serai, jahe, kayu manis. Ini ya. Di sini ada semua. Nah, dari sini, dari label yang kita bawa, kita bisa menentukan 3 hal. Yang pertama, 1, ingredients, artinya bahan-bahannya apa saja. Oke, yang kedua ada utensil, itu alat-alat untuk membuatnya. Kira-kira nek gawe wedang serai itu bendanya atau alatnya untuk membuat itu apa saja? Ya, ada gelas. Nah, di sini contohnya ada spoon, ada gelas, ada
jar air. Jadi kalau yang namanya ingredients itu tadi berarti apa? Ingredients itu artinya apa tadi? Bahan-bahannya terbuat dari apa? Yang kedua itu adalah cooking utensil. Kira-kira nek nggawe wedang sereh itu bahannya apa saja? Yang terakhir adalah cooking step atau cara pembuatan. Cooking step ini punya Miswara ada 3. Nanti punya kalian otomatis berbeda-beda ya. Kita Inggriskan. Contohnya punya Miswara di sini masukkan 1 bungkus wedang sereh ke dalam 200 ml air panas. Maka bahasa Inggrisnya adalah apa itu artinya menambahkan? Bahasa Inggrisnya add 1 packet of wedang sereh in 200 ml of hot water. Jadi diinggriskan. Jelas ya? Yang kedua, stepnya apa lagi? Add rock candy. Apa itu rock candy? Tahu nggak? Inggriskan. Contohnya punya Miswara di sini masukkan 1 bungkus wedang sereh ke dalam 200 ml air panas. Maka bahasa Inggrisnya adalah apa itu artinya menambahkan? Bahasa Inggrisnya add 1 packet of wedang sereh in 200 ml of hot water. Jadi diinggriskan. Jelas ya? Yang kedua, stepnya apa lagi? Add rock candy. Apa itu rock candy? Tahu nggak rock candy? Rock candy itu artinya gula batu. Ya. Masukkan gula batu with lemon beserta perasan lemon. Yang ketiga, stir. Stir itu artinya apa? Aduklah atau mengaduk dan enjoy the drink. Silakan nikmati minum. Jelas ya? Rock candy. Rock candy itu artinya gula batu. Ya, masukkan gula batu with lemon beserta perasan lemon. Yang ketiga, stir. Stir itu artinya apa? Aduklah atau mengaduk dan enjoy the drink. Silakan nikmati minumannya. Jelas ya? Jadi nanti dari yang kalian bawa, bungkus yang kalian bawa, silakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ingredients, yang kedua apa mau? Utensil. Utensil itu berarti kira-kira nek masak mie seperti itu barangnya apa aja yang digunakan. Otomatis kan berbeda dengan minuman toh. Yang terakhir adalah cara memasaknya. Sudah siap? Oke, kalau sudah, kemarin kita sudah membuat kelompok. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Yuk kelompoknya bersama-sama kelompoknya. Boleh pindah moving sekarang. Yuk. Yuk kelompok red sama kelompok red, kelompok anu sama kelompok anu. Udah yuk pindah. Yuk. Kelompok apa kemarin? Sebenarnya warnanya tuh coklat, cuma ganti ungu soalnya. Enggak apa-apa. Tapi yang penting satu kelompok tetap. Yuk semua pindah sesuai kelompoknya ya, tak hitung yuk. Yuk semua pindah sesuai kelompoknya, yuk. Dalam. Berapa? Satu kelompok tuh. Ijol. Satu kelompok bukan? Oh bukan rapopo. Ayo cepet ya, lek pindah. Yuk. Siapa? Angger, ayo Angger. Yuk pindah. Ini kemana? Berapa? Ayo aku waca no. Yuk. Ayo. Udah, ini udah kelompoknya. Ya, yuk. Ayo, rasa Afin kelompoknya di. Hah? Yo kan. Di kamar mandi. Yo. Yo, hati-hati. Hah? Angger, kamu sini aja, Angger. Biar kamu yang ke sana. Kowe kono. Angger kene lho. Nah.
Ya. Angger, Angger. Oh, nanti dulu, tadi banyak yang keluar. Tunggu dulu. Silakan nanti satu kelompok mempresentasikan satu hasilnya. Jadi tidak usah khawatir, bisa dibaca. Shh, oke, semua perhatikan, lihat ke depan. Yuk Mbak, silakan. Cooking attention, glass, fork, terus udah. Kira-kira ada yang bisa menebak? Yang dibutuhkan adalah glass and spoon. Kira-kira makanan atau minuman? Minuman. Coba lihat Mbak, apa minumannya? Tahu minumannya? Tahu. Ini adalah kopi ABC. Yuk, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Tepuk tangan semuanya, yuk. Yuk, berikutnya siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompok kedua, kelompok apa namanya? Red, blue? Apa ini? Red. Oke, kelompok red. Kita tebak makanannya apa? Perhatikan. Oke, silakan. Silakan dibaca. Ingredients: rice, crackers, contain flour and ginger, monosodium, glutamate, rising, agent, synthetic color, sunset yellow, FTV, utensil, bowl, glass, spoon. Cooking steps: prepare a full glass plus 1/4 glass of hot water. Pour rice flakes and seasoning into the bowl. Pour hot water into the bowl. Don't worry to be watery. Stir the porridge until it thickens. Plus 2 minutes. Add the meat, sauce, soy sauce, and chili sauce as you like. Super bubur ready to enjoy with crackers. Oke, bisa tebak makanan apa? Tadi sudah disebutkan. Kira-kira bungkus makanan apa? Mie? Betul atau salah? Mie? Bukan. Bukan. Aku sih. Bukan. Ice. Bubur, betul? Betul. Give applause to team red. Yuk, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, perhatikan sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang tadi kita pelajari? 1, kita sudah tahu bagaimana cara membuat atau mengidentifikasi tentang ingredient tadi dalam bungkus makanan yang dicari apanya? Artinya, ingredient apanya? Caranya? Ingredient? Bahannya, betul. Berarti kita bisa mengidentifikasi ingredients itu bahannya apa. Yang kedua, cooking utensil. Cooking utensil berarti yang kita cari apanya? Apa yang kita cari? Alatnya, alat yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman. Yang ketiga adalah cooking step. Berarti cooking step yang kita tuliskan adalah cara membuatnya. Contohnya seperti yang ada di layar. Jelas? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan minggu depan kalian memilih satu menu
favorit kalian dan silakan dibuat resepnya yang terdiri dari ingredients, terus cooking utensil, terakhir adalah steps-nya. Nanti minggu depan kita akan belajar cara membuat makanan. Ada pertanyaan? Ya. Buatnya di sekolah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, besok Kamis. Besok Kamis besok minggu depan Rebu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Besok Kamis tuh buat Rebu. Besok Rebu minggu depan. buat apa? Minggu depan. Nanti. Ya. Oke. Sudah bisa orang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye kelas. Bye. Ya, goodbye. Selamat siang Miss Woro. Siang Pak Pra. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kemarin saya lakukan di kegiatan pembelajaran dari Miss Woro, beberapa sudah muncul ya sesuai dengan rencana atau modul ajar yang Miss Woro susun. Untuk yang pertama bahwa pengkondisian dari anak-anak itu sudah muncul, diawali dengan doa, kemudian cek kesiapan dari siswa, presensi, kemudian Miss Woro juga sudah menyampaikan koneksi antar materi dari materi yang kemarin, kemudian materi yang disampaikan. Materi yang saya amati dalam pembelajaran itu sudah sangat kontekstual sekali, jadi diskusi dari siswa ini menjadi sangat aktif, kemudian dalam diskusi pun teman satu kelompok itu sudah membagi perannya masing-masing, jadi sudah bagus ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya Miss, untuk yang perlu dicatat ini bahwa ada satu yang terlewat. Jadi dalam rangkaian penutup ini ada satu yang terlewat, yaitu bagian penilaian. Iya, betul. Kemarin saya menunggu kenapa Pak penilaian ini belum muncul pada saat closing kemarin, dan saya sampai di akhir itu bahwa penilaian itu belum muncul. Betul. Jadi kemungkinan nanti masukkan aja bagi Miss Woro untuk yang ke depan di bagian penutup itu penilaian nanti bisa dimunculkan kembali. Pak, saya lupa Pak. Pak, sudah diingatkan. Berdasarkan dari hasil data pra-observasi, ini bahwa pembelajaran akan mengembangkan kemampuan pengetahuan dan menyampaikan prosedur teks. Betul, Pak. Ya. Jadi saya mengamati kemarin setiap kelompok sudah berdiskusi sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari rumah. Jadi pembelajaran sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi, mampu mengembangkan kemampuan sosial emosional dari anak-anak, dari memimpin berdoa, kemudian berkolaborasi, kemudian berdiskusi, kemudian mengungkapkan pendapat, presentasi. Bahkan kemarin saya lihat ada beberapa anak yang memberikan umpan balik setelah kelompok lain berdiskusi. Ya. Pada saat pembelajaran berlangsung, nih, adakah kendala yang muncul dalam pembelajaran tersebut? Ada, tentunya ada, Pak. Karena kita kemarin kan langsung kontekstual ya, Pak. Ya. Jadi anak itu bebas membawa bungkus makanan yang mereka punya di rumah. Nah, masalah yang muncul adalah tentang kosakata, karena kita belajar bahasa Inggris. Jadi biasanya yang saya siapkan adalah kosakata yang terbatas yang sering muncul saja. Tapi ada beberapa anak itu yang membawa bungkus makanan yang kosakatanya itu tidak ada atau belum kita bahas sebelumnya di dalam kelas. Gitu. Jadi ya masalah-masalah yang non teknis lah gitu, yang tidak terduga itu yang sering muncul ketika kita langsung kontekstual kepada anak.
Oh ya, berarti kosakata ya. Ya, kosakatanya yang belum dibahas, ternyata anak itu membawa bungkusnya yang itu lah, itu otomatis Iya, itu kan menjadi problem. Iya. Terus solusinya gimana untuk? Nah, solusinya itu dia Pak. Kemarin satu kita bahas, kita lempar lagi ke anak-anak, adakah yang sudah tahu atau mungkin di luar pembahasan kita mungkin sudah tahu, kita lempar ke teman sejawat. Kalau memang belum tahu, kita observasi lagi bisa menggunakan kamus. Jadi nanti anak-anak bisa kita cari referensi lain selain dari gurunya, mereka juga bisa mencari bukti belajar dari kamus. Oh iya, oh iya iya. Kemarin saya memang melihat di anak-anak itu ada beberapa yang izin untuk meminjam kamus di perpustakaan ya. Jadi itu Miss Woro untuk pertanyaan dari saya. Yang pertama tadi kendala sudah, kemudian solusinya juga sudah terpecahkan dalam kegiatan tersebut. Nah, sekarang yang terakhir, perasaan bagaimana pada saat diobservasi. Iya Pak, perasaan satu gugup pasti ya Pak, gugup pasti, kita deg-degan nih. Kedua itu senang, walaupun gugup kita senang karena saya jadi tahu bahwa di sini kita saling belajar. Saya juga belajar di mana saya juga butuh mengetahui kekurangan saya di mana kita mengajar, apakah suara saya terdengar dari belakang, apakah memang mungkin suasana pembelajaran saya membosankan sehingga anak terkesan terkesan acuh, tidak memperhatikan. Kegiatan seperti ini benar-benar membantu saya juga jadi lebih mempersiapkan mengajar lebih baik, satu. Kedua juga saya juga dapat merefleksi pembelajaran di kelas pada hari itu. Terus ketiga, saya mendapatkan masukan positif dari Pak Pra kemarin yang sudah mengobservasi. Jadi ingat bahwa memang sering terlupakan bahwa penilaian itu ternyata penting, bahwa saya memberikan tugas itu anak-anak ternyata ya betul berhak tahu yang dinilai itu apanya, ngerti ya Pak. Itu memang sering kali saya sebagai guru itu ngertinya ya tugas ini ya itu nanti nilainya itu adalah urusan saya. Ternyata kan itu yang terlewatkan, ternyata anak berhak tahu bagaimana tabel penilaiannya, kondisi penilaiannya. Matur nuwun Pak Pra. Ya. Jadi begitu ya Miss Woro, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini. Tetap semangat Miss Woro. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Sami-sami Pak, matur nuwun. Saya tunggu di kelas-kelas saya selanjutnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan besok pembelajaran besok semoga kayak gini lagi. Soalnya pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya dalam pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, seru. Saya berharap pembelajaran berikutnya bisa tambah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.